punya tato hampir di seluruh tubuh. Sekitar 90% itu di tubuh saya sudah bertato. 80. Akhir-akhir ini dunia maya dan infotainment tanah air sedang ramai membahas soal kepala desa yang lagi viral. Pasalnya, kepala desa yang satu ini memiliki penampilan yang tidak biasanya. Kalau umumnya seorang pemimpin terlihat begitu berwibawa, rapi, dan bersahaja, apa jadinya nih guys kalau seorang kepala desa memiliki tubuh yang dipenuhi dengan tato? Pasti agak ngeri-ngeri sedap kan? Namun buktinya kepala desa yang bernama Welas Yuni Nugroho ini mampu mengemban amanah dengan baik. Kalian penasaran dengan sosoknya? Langsung saja, berikut ini adalah fakta sosok kepala desa bertato Welas Yuni Nugroho. Awal karir. Welas Yuni Nugroho atau yang terkenal dengan nama Hoho Alkaf adalah kepala desa Purwasabah, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Meski kini sudah terkenal sebagai seorang pemimpin dengan tampilan yang anti-mainstream, kalian pasti pada penasaran kan dengan cerita masa lalunya? Nah, mengutip dari beberapa sumber, kepala desa Hoho dulunya merupakan seorang anak muda yang nakal ketika masih duduk di bangku SMA. Bukan main nih guys, ia memiliki hobi menato tubuhnya sejak remaja, hingga terdapat kurang lebih 30 tato di sekujur tubuhnya. Setidaknya hanya leher, wajah, dan telapak tangan yang masih bersih. Selain itu, Kades Hoho juga mengaku bahwa dirinya sangat hobi mabuk-mabukan hingga tawuran. Ya, namanya juga anak muda ya guys, gak nakal ya, gak asik. Gak berakhir sampai di situ. Semasa menjadi mahasiswa, kenakalannya gak kunjung berkurang. Justru yang ada malah semakin menjadi-jadi. Namun seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab, ia mulai memperbaiki kualitas hidupnya. Terlebih saat ia sudah menikah dan memiliki anak. Maka sejak saat itu dirinya bertekad untuk melanjutkan usaha orang tua dan ternyata terjun ke dunia politik. Wah, emang jalan hidup manusia nggak ada yang bisa nebak ya. Pasti Pak Kades sering dihujat ibu-ibu kompleks nih saat remaja karena nakal. Iya kan guys? Pendidikan. Meski masa mudanya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ekstrim, rupanya Kades Hoho tetap mementingkan pendidikannya meski sudah tidak muda lagi. Padahal mah kalau anak muda yang hobi mabuk dan tawuran biasanya nggak peduli soal pendidikan. Boro-boro mau belajar, hadir di kelas aja jarang banget kan guys? Namun hal ini sepertinya tidak berlaku bagi Kades Hoho. Rupanya ia tetap menempuh pendidikan tinggi dan mengambil jurusan sarjana hukum di Universitas Sultan Agung Semarang setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas. Tak berhenti sampai di situ, Kades bertato ini juga melanjutkan studinya dengan mengambil studi S2 atau pasca sarjana di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah atau UNSUD. Kerennya lagi nih guys, ia menempuh pendidikan S2-nya sembari mengabdikan diri sebagai kepala desa. Widih, salut banget kan sama sosok kayak gini? Meski sudah terbilang sukses, namun tidak berhenti untuk belajar dan menambah ilmu. 2 jempol deh buat Kades Hoho. Agama. Berpenampilan sangar layaknya anggota gangster, tentu banyak yang mengira kalau Kades Hoho bukanlah seorang muslim karena penampilannya yang bertentangan dengan agama. Namun kenyataannya, Kades Hoho adalah seorang yang beragama Islam, bahkan terlahir dari keluarga yang sangat religius. Kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai pengusaha konstruksi terkenal, sangat religius dan taat beribadah. Dengan gaya hidup Kades Hoho di waktu remaja yang sangat nakal, ia juga pernah dimarahi oleh kedua orang tuanya karena memiliki tato dan suka mabuk-mabukan. Dan sepertinya doa baik dari orang tuanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sang ayah meninggal dan dimakamkan di Mekah. Sejak saat itu Kades Hoho berubah drastis ke arah yang lebih benar. Masya Allah, salah satu bukti nih kalau hidayah itu emang ada. Keluarga. Berbicara soal keluarga, Kades Hoho merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama almarhum Haji Siswoyo Siswoharsono dan ibunya bernama almarhumah Haja Sri Hartati. Selain dikenal religius, kedua orang tuanya ini juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat mengayomi warga hingga pernah terpilih menjadi anggota DPRD Banjarnegara. Keluarganya Kades Hoho juga terkenal kerap membantu warga yang membutuhkan, terutama bagi anak yatim piatu yang berada di sekitarnya. Oh ya, Kades Hoho memiliki istri cantik yang bernama Erna Widya Stuti SKM.
Wanita inilah yang menjadi salah satu alasan Kades Soho berhijrah dan menjadi lebih baik. Mimin doain semoga keluarga Pak Kades langgeng selalu hingga maut yang memisahkan. Amin. Karir sekarang. Sebagai seorang kepala desa, kini Kades Soho disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk melayani dan mengabdi pada warga desa Purwasaba. Meski sempat dinilai negatif, rupanya Kades Soho adalah pemimpin yang begitu royal bagi warganya. Hal ini terbukti dari aksinya menghibahkan mobilnya untuk operasional desa setelah dirinya dilantik. Mobil tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, terutama untuk mengantar warga yang sakit menuju fasilitas kesehatan. Kades Soho juga bertekad untuk memajukan desa yang dipimpinnya. Tidak hanya sibuk dengan kegiatan desa, Kades Soho juga berprofesi sebagai seorang pengusaha sukses, sesekali mengurus perusahaan-perusahaan yang dimiliki. Diketahui perusahaan warisan orang tuanya ini bergerak di bidang konstruksi yang menggarap berbagai proyek pembangunan infrastruktur hingga penyewaan alat berat. Namun meski memiliki banyak kesibukan, Kades Soho mengaku harus tetap fokus ke masyarakat desa Purwasaba agar tidak ketinggalan dengan desa-desa lainnya. Wah, semangat ya Pak Kades. Semoga semua impian Bapak untuk desa Purwasaba bisa terwujud di periode kepemimpinan ini. Harta kekayaan. Soal harta kekayaan, kalian pasti udah bisa nebak kan kalau Kades Soho adalah sosok Sultan Purwasaba, meski nggak mimin rincikan aset dan hartanya. Soalnya nih guys, baru kepilih jadi kepala desa aja, beliau sudah menyumbangkan mobil pribadinya secara cuma-cuma untuk dipakai warga. Belum lagi ya berhasil membangun jalan penghubung dengan desa tetangga menggunakan uang pribadi. Kurang kaya apa lagi coba? Meskipun gaji Kades nggak banyak-banyak amat, namun kekayaan Kades Soho nggak bakal goyang kok guys, meski banyak digunakan untuk berbagi. Pasalnya, ia memiliki sumber cuan melalui 3 perusahaan yang diberi nama CV Rahayu Santosa, CV Rahayu Santosa Group, dan CV Sawung Mulia. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan konstruksi yang biasanya bekerja sama dengan para kontraktor besar untuk proyek-proyek gede. Nah, sampai di sini kalian udah kebayangkan soal kucuran harta Kades Soho? Sultan Jateng no kaleng-kaleng nih bos, lebeu. Nih Kades Soho, mudanya nakal, tuanya mengabdi untuk masyarakat. Keren kan? Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Thank you update lovers.